Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan KD1, yaitu rangkaian listrik arus searah atau listrik dinamis. Sebabnya arus listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, energi, dan daya listrik. Selanjutnya yaitu arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada suatu penghantar atau konduktor karena adanya perbedaan potensial. Nah, untuk arus listrik mulai bergeraknya dari beda potensial tinggi pada muatan A menuju ke potensial rendah muatan B. Arus listrik positif. Sebaliknya, untuk arus elektron negatif. Dan bergeraknya mulai dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Selanjutnya yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar atau konduktor per satuan waktu. Yang kita gunakan rumusnya ini. I sama dengan Q per T. Dan untuk harga satu elektron muatannya sebesar 1,6 dikali 10 pangkat 19 kolom. Untuk mencari jumlah elektron bisa menggunakan rumus N sama dengan Q per E. Q-nya adalah muatan, E-nya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19. N-nya tidak punya satuan ya. Nah, alat untuk mengukur arus listrik namanya ampermeter. Ini contohnya ya, pada rangkaian ya. Nah, untuk mengukur kuat arus, saya pakainya ampermeter. Rangkaiannya seperti ini. Nah, terjadinya kuat arus itu syaratnya rangkaiannya harus tertutup. Apa rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup itu nih ya, Ibu misalkan ini A. Dan jalannya dari sini ya, balik lagi ke titik A. Berarti apa? Dari satu titik balik ke titik semula. Itu yang dinamakan rangkaian tertutup. Nah, seandainya Ibu buka, nah, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Yang tadi yang Ibu bilang syaratnya harus rangkaian tertutup. Nah, setelah itu kita akan membaca ampermeter ya. Kalau yang tadi ampermeter batas ukurnya yang dibawakan. Nah, kalau yang di sini adanya di sebelah sini, di kiri ya, biar jelas. Oke. Kalian harus tahu dulu rumusnya itu nih ya. Nilai yang ditunjuk jarum per nilai maksimum dikalikan batas ukur. Batas ukur ini dari 100 mA, 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Tapi yang dipakai berapa? Nih, yang 1 ampere ya. Ini ada tanda panahnya ya.
Nah, terus untuk nilai yang ditunjuk jarum, nih yang panah merah. Itu apa? Di antara 20 sampai 40. Nilai maksimumnya adalah sebelah sini nih. Berapa? 100. Berarti 20 sama 40 ini 34 ya. Berarti 34 per maksimumnya itu 100 dikali batas ukuran dipakai yaitu 1 ampere. Berapa? 0,34 ampere. Oke. Lebih jelasnya lagi ada contohnya. Nih. Contoh di sini batas ukur kan ada 0 sampai 10. Yang dipakai adalah 10 ya. Tidak mungkin 0. Atau nanti kalau ada gambar 3 kayak tadi akan dikasih panah yang dipakai ukuran berapa ya. Setelah itu baru kita ke panah yang ditunjuk ya. Panah yang ditunjuk itu antara 2 sampai 3. Berarti berapa? 2,5. Nilai maksimumnya adalah 5. Oke, berarti apa? Yang ditunjuk 2,5 per maksimum 5, batasnya berapa? 10. Berarti 5 ampere. Oke. Hukum Ohm pada rangkaian ini menunjukkan cara pemasangan alat ukur voltmeter nih, voltmeter dan amperemeter. Nah, arus ya dirangkainya secara seri dengan baterai atau tegangan. Sedangkan untuk voltmeter secara paralel. Nah, untuk rangkaian ini ya, untuk besar tegangan ya, jika tegangan ini dibesarkan, maka arusnya juga besar. Kenapa? Karena hukum Ohm itu arus sebanding dengan V. Tegangannya diperbesar, maka arus juga besar. Kalau arus kecil, maka kalau tegangan kecil, maka arusnya juga kecil ya. Intinya dia sebanding. Nah, kalau V per I dirumuskan, ini namanya hambatan ya. V per I, tapi harga R di sini adalah konstan ya. V dan I itu sebanding, tapi R di sini konstan. R tidak dipengaruhi oleh V atau I ya. Tapi dipengaruhinya apa? Nih, selanjutnya kita ngebahas hambatan. Oke. Hambatan, kalian pernah lihatlah gambar yang kayak gini ya. Pas waktu SMP belajar membaca tali emas, tali hitam, coklat, kuning. Tapi di sini kita nggak membahas ya. Hambatan suatu penghantar besarnya sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi besarnya R itu dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu hambatan jenis logam atau apa ya, terus panjang hambatannya ya, panjang hambatan L, dan satunya lagi adalah luas penampang. Jadi tidak ada pengaruhnya V ataupun I, tapi pengaruhnya oleh hambatan jenis, panjang penghantar, dan luas penampang. Dan selalu ingat ya, untuk hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Jika
jari-jari penampangnya kecil, maka hambatan yang dihasilkan besar. Sebaliknya juga gitu, kalau hambatannya kecil, maka luas dan jari-jari penampangnya itu besar, ya. Untuk contoh soal, kalian bisa baca sendiri ya, tidak perlu Ibu jelaskan. Ibu di sini akan menjelaskan pokok-pokoknya, kayak seri paralel yang selanjutnya Ibu jelaskan ya. Nah, dari hambatan, kan hambatan rangkaian hambatan yang mempunyai susunan seri maupun paralel. Yang di sini seri, yang di sebelah sini paralel. Seri itu rangkaiannya berurut ya. Nih berurut. R1, R2, R3. Jalur jalannya dari arus ini ya. Ini Ibu misalkan titik A ya, titik A. Arusnya ke sini. Ya. Di sebelah sini juga ada lagi. Di sini ada lagi ya, sampai balik lagi ke tegangan. Ya, ini titik B ya. Berarti apa? VAB ya. VAB sama dengan V ya, V1 nih, V2, V3. Kita tulis V1, V2, V3. Oke. Nah, kalau sudah, ingat kalau untuk rumus yang tadi R sama dengan V per I. Berarti kalau V itu I dikali R. Berarti di sini I R AB ya. Sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Maaf ya kalau tulisan Ibu nggak begitu jelas ya. Terus lanjut lagi. Di sini IR1, R2, IR3. Nah, berarti kan arusnya sejalur ya, sejalan gini sama ya. Berarti tulis di sini I itu sama I1, harganya sama I2, sama juga I3. Berarti apa? Bisa dicoret dong, karena kan I-nya sama. Coret, 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 coret. Ini I ya. Nah, ini I. Oke. Berarti apa sisanya? R AB sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Oke. Sama ya. Ini khusus seri. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu paralel ya. Paralel. Nah, paralel dia bercabang ya. Kalau ini urut, ini dia bercabang. Jalannya dari sini ya kan, nih arus masuk ke sini. Ya kan? Makanya ini I1 masuk lagi ke sini, I2 masuk lagi ke sini, I3 terus ke sini, balik lagi ke tegangan. Logikanya berarti tegangannya itu sama. V1
sama V2 sama V3 sama, ya. Berbeda dengan si seri. Yang seri yang sama I. Kalau paralel itu tegangannya. Kalau sudah, baru kita I-nya, ya. I-nya yang di sini, ini juga sama ya. Ibu simbolkan A, B ya. Oke. Berarti I, A, B ya. Nah, ingat IAB berarti di sini I1 tambah I2 ditambah I3. Oke. I-nya dari sini. Kalau untuk V ya, tegangan I kali R. Kalau yang diminta I berarti apa? Pembagian. Berarti apa? I sama dengan V per R. Ya. Berarti di sini kita tulis V per R A B ya. V R1, V R2, V per R3 ya. V-nya yang sama berarti bisa dicoret. Paham? Berarti sisa 1 RAB sama dengan seper R1 seper R2 seper R3 ya. Oke, ini untuk paralel ya. Ingat, paralel di sini nanti ditukar posisinya ya. Berikut contoh soal rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini ada 2 ohm, 3 ohm, 1 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Yang ditanya hambatan A, B. Oke. Kita bisa menuliskan lagi seperti ini. 2 ohm. Nah, ini kan berurut ya. Berurut ini berarti apa? Seri. Ya. Nah, di sini kan dia beda lagi ya, bercabang. Ya. Berarti di sini Indonesia 2 ohm, 3 dan 1 ini seri, bercabang untuk 4 dan 5. Nah, kalau sudah, tulis lagi kita. Berarti kalau seri kan tadi apa? Ditambah. Berarti ini, taruh. Agak bawah lagi ya. Nih. Maaf ya kalau gambar ibu kecil. Karena takutnya nggak muat. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan yang seri nih, dijumlahkan. Berarti 4. Nih. Oke, di bawah juga sama 4. Kebetulan sama 4 ya. Nah, di sini titik B. Titik A. Di sini 2 ohm. 4 ohm. Di sini 4 ohm. Sebelah sini 5 ohm. Nah, ya 4 paralel. Ya, membacanya gitu, yang mudah didahulukan. Nah, ini kan yang mudah nih, 4 dengan 4 ya. Jangan 2 di seri habis itu ini juga di seri, enggak ya? Diutamakan ini dulu, paralel ya. Berarti gimana? Nah, di sini Ibu tulis cara manualnya seper RP kan. Sama dengan berapa? Seperempat ditambah seperempat. Ingat, eksekusi matematikanya ya.
Berarti berapa? Dikaliin. 4 kali 4, 16. 16 dibagi 4 berapa? 4. Ditambah 4. Sama dengan berapa? 8 per 16. Ingat, RP masih seper. Berarti harus dibalik. Jadi apa? RP sama dengan 16 per 8. Berapa? 2 ohm. Cara lebih gampangnya gini. RP sama dengan, ini kan 44 ya. Berarti 4 dikali 4 per 4 ditambah 4. Ini lebih mudah. Jadi gimana? 16 per 8. Berapa? Hasilnya 2. Tidak perlu dibalik lagi karena kan sudah RP ya. Nah, ini Ibu gambar lagi. Kan sudah seri ya. Berarti serinya ada 3. Ini B, ini A. 2 nih ya. 2 ohm. Yang tadi hasil kita nih ya. 2 ohm. Satu lagi di sini 2 ohm. Ralat 5 ohm ya. Oke. Berarti RAB-nya berapa? R total ya. Berarti R total berarti 2 ditambah 2 ditambah 5. Totalnya berapa, Nak? 9 ohm. Paham ya? Selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 adalah sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Nih ya, titiknya. Nah, di sini Ibu gambarkan ini sebuah rangkaian. Nah, ini tegangan ya. Ini hambatan. Arus masuk. Nah, dari nih yang kutub positif panjang ya. Masuk jalan ke sini. Nah, ini arusnya ya, yang tadi bilang arusnya masuk. Nah, dia bercabang kan? Berarti di sini ada arus. Di sini juga ada arus. Ini I1 dan ini I2. Paralel ya kan? Nah, makanya I masuk sama dengan I keluar. Totalnya berarti apa? I sama dengan I1 ditambah I2 ya. Ini untuk hukum Kirchhoff 1. Untuk contoh soalnya ada, kalian bisa lihat sendiri ya. Ibu langsung ke hukum Kirchhoff 2 ya. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL atau sumber arus dengan penurunan potensial itu sama dengan 0. Di sini rumusnya ya. Sigma E tegangan plus penurunan potensial V yaitu I kali R sama dengan 0. Untuk hukum 2 Kirchhoff ada ketentuan sebagai berikut. Semua hambatan dihitung positif. Ya. Nah, tegangan E bernilai negatif jika ketemunya dengan garis pendek negatif. Untuk yang garis panjang itu positif. Makanya untuk nilai yang berpositif itu ketemu yang panjang. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif. Tapi kalau berlawanan itu negatif.
hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya adalah kebalikan dari yang arah ditetapkan. Memang kalian untuk jalannya itu bebas, asal konsisten. Nanti Ibu kasih contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal baru Ibu jelaskan untuk yang hukum 2 Kirchhoff. Sesuai dengan ketentuan hukum 2 Kirchhoff, ini kita jalannya harus menentukan arah loop terlebih dahulu. Nah, arah loopnya bebas. Kalian mau arahnya kemana? Kalau Ibu maunya ke sini dulu ya. Set, balik lagi ke titik A. Makanya di sini ditulisnya loop A, B, C, D, A. Setelah menentukan arah loop, selanjutnya menentukan arus. Nah, arus lebih mudahnya itu searah dengan arah loop. Ibu kan tadi kan arah loopnya ke kanan, berarti arusnya pun juga ke kanan. Berarti di sini set ya. Ini arus. Ya, ini yang panjang pendek ini tegangannya. Ini E1, E2, E3. Ini R1, ini R2. Nah, kan ini arus ya. Jalannya ke kanan sama dengan arahnya loop. Ini Ibu kasih tanda I, arus ya. Nah, kalau sudah baru di sini kan sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, sigma E GGL plus sigma I, ingat dikali hambatannya ya. Berarti sigma E-nya, nah ini harus hati-hati. Tadi kan yang dengan ketentuan yang kalau harganya negatif itu ketemunya yang tandanya pendek. Ini kan panjang, berarti dia positif. S1, lanjut lagi ke bawah, ketemu apa? Yang pendek, ya, berarti dia negatif. Lanjut lagi, nah ketemunya apa? Negatif, ya, pendek. Setelah itu balik lagi ke A, ya. Di sini menentukan arahnya kan terserah, tapi kamu harus konsisten. Kalau misalnya ke kanan nih ke kanan, jangan habis ke kanan ke kiri lagi ya. Nah, kalau sudah baru di sini plus E1. Terus tadi apa? Negatif E2. Negatif lagi E3 plus kan tadi kan karena kita searah dengan arahnya loop berarti plus I-nya. I dalam kurung R-nya tambah ya hambatannya. Berarti R1 ditambah R2. Ingat sama dengan 0. Oke. Nah, ini baru contoh soal ya. Nah, kalau seperti ini Ibu kan maunya arahnya sama ya. Nah, kalau arahnya sama berarti jalurnya gimana? Ke sini ya. Ini kan rangkaiannya ada 2 ya. Nanti dulu deh rangkaian 1 dulu ya. Ini di skip dulu ya. Oke, ini untuk lanjutannya. Contohnya seperti ini ya. Ada A, C ya. Yang ditanya kuat arus pada rangkaian dan beda potensial. Ingat untuk hukum Kirchhoff 2, ketentuan yang pertama menentukan arah loopnya dulu. Ibu maunya ke kanan sini ya. Balik lagi ke A. Setelah itu arusnya juga sama. Arahnya ke kanan. Kalian bebas mau ke kiri boleh ya. Atau nggak searah jarum jam berlawanan pun juga boleh. Tapi konsisten ya. Nah lanjut lagi. Nah kan Ibu tadi arah sini ya. Berarti kan jalurnya sini. Ini arus ya. Kalau ini arah loop ya. Ketemunya apa di sini? Berarti dia negatif. Jangan lupa tulis rumusnya ya. Sigma E plus
sigma I kali R sama dengan 0. Tegangannya negatif dulu ya, karena kita ngelihatnya negatif. Ketemunya yang pendek ya, ralat tadi. Nah, terus E1. Nah, ketemunya lagi apa? Yang panjang, berarti positif. E2. Lanjut lagi, ketemu apa? Nih, E3. Negatif apa positif? Negatif. Negatif. E3. Nah, karena tadi kita searah dengan arah loop, arusnya berarti dia positif. Nah, hati-hati. Hambatan di sini ada hambatan kecil nih. Hambatan ini hambatan kecil ya, 1 ohm. Ini juga hambatan kecil, hambatan dalam. Kalau yang di sebelah sini namanya hambatan luar. Berarti hambatannya ada banyak ya. Pelan-pelan. Kalau ngerjain harus teliti ya. Berarti di sini ketemu hambatan pertama 1 ohm ya. 1 plus berapa lagi? 2 plus berapa lagi? 9 ya. Pertama 2. 2 0,5. Ralat tadi salah. 0,5 ya. Di sini lanjut lagi plus 6 plus 4. Jangan ada yang ketinggalan ya. 4 8 ditambah lagi 0,5. Ada lagi ditambah 3. Nah, kalau sudah ya, tutup lagi. Oke. E-nya baru kita tulis ya. Berarti di sini min 10 ditambah E2 tadi berapa? 9 min berapa? Min 4 ya. Oke, 10 plus 9 ya, min 4. Nah, kalau sudah plus I totalin ya. Hasilnya setelah dijumlahkan ini 25. Oke. Setelah itu min 10 plus 9 min 4, ini hasilnya min 5 plus I 25 sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah jangan lupa ya sama dengan 0. Oke, kalau sudah baru pindah ruas ya. Berarti I25 sama dengan 5. I-nya sama dengan hasilnya 0,2 ampere. Jangan kebalik ya. 5 dibagi 25. Oke, kalau sudah tahu I-nya, baru kita V-nya ya. Untuk mencari VAC, ingat jalur kita tadi ke kanan, tapi kita batasnya sampai C ya, karena titik A sampai C. Jalannya ketemu apa dulu? Negatif. Negatif E1. Ketemu lagi yang panjang, positif E2. Lanjut lagi, stop ya, karena dia mintanya sampai C. Setelah itu baru, karena tadi kita searah dengan arah loop, positif ya. I dikali R. Kalau sudah, baru masukin angkanya. Min 10 plus 9. Ya. Plus I-nya, tadi kita udah ketemu. 0,2. Ingat, hambatan semuanya ditambah. Nah, hati-hati masukinnya. Pertama 1 tambah 2 ditambah berapa nih? 0,5 ditambah 6 ditambah 4 tutup kurung. Sama dengan, ingat, min 10 plus 9 berarti min 1.
Karena yang kurung dikalikan dulu dengan 0,2 ya. Plus 0,2 ini dijumlahkan semua. Hasilnya 13,5. Oke. Kalau sudah, min 1 plus perkalian dahulukan. Berarti 2,7. Sama dengan, ingat, ini yang besar positif. Berarti 1,7 volt. Oke. Untuk selanjutnya yaitu daya listrik. Oke, kalian bisa baca PPT-nya dan pahami. Untuk tugas nanti Ibu kirim di Google Classroom. Ingat, tulis jawabannya di kertas. Jangan lupa pakai diketahui, ditanya. Nama dan kelas di pojok kanan. Jadi kalau foto harus ada nama dan kelas. Oke? Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.